منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wal aba wal abna, azakumullah. Insyaallah mulai malam ini dan malam seterusnya di kajian-kajian resmi di pondok kita ini, kita akan membuka satu makalah tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Ibn Husain An-Najmi, satu kabilah dengan Syekh Ahmad An-Najmi, dan beliau juga murid Syekh Ahmad An-Najmi. Dan Syekh Ahmad An-Najmi adalah salah seorang syekh daripada masyayikh kita, dan beliau adalah guru yang sangat dekat dengan Syekhuna Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Betul? Beliau juga adalah guru Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Dan beliau satu guru dengan Imam Hafidh Al-Hakami yang meninggal di umur 34 tahun. Syekh Hafidh Al-Hakami adalah seorang yang hafidh, al-isim kal-musamma, namanya sama dengan yang dinamakan, hafidh, betul hafidh. Beliau adalah murid Imam Abdullah Al-Qar'awi, dan Imam Abdullah Al-Qar'awi adalah salah seorang ulama Najd di zaman Imam Muhammad ibnu Ibrahim Al-Syekh, yang diutus oleh beliau untuk mengajarkan tauhid ke negeri Jizan. Negeri Jizan. Berangkat beliau ke Jizan, ya, dan mengajar tauhid di negeri tersebut. Dan yang paling murid beliau paling menonjol, ya, adalah Imam Hafidh Al-Hakami, pengarang kitab Sulamul Usul, tentang kitab tauhid, banyak karyanya dan banyak syairnya. Alhamdulillah itu dihafal oleh Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Beliau sangat menguasai karya Imam Hafidh Al-Hakami. Dan Syekh Ahmad An-Najmi ini adalah salah seorang dan guru yang paling dekat dengan Syekh kita, yaitu Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Dan saya alhamdulillah bertemu dengan beliau 2 kali pertemuan di musim haji. Ya, dengan Syekh Ahmad Najmi ketemu dengan beliau, dan satu mukhayyam di hari Tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah di Mina, di Arafah, kemudian di Muzdalifah, kemudian di Mina kembali, dan haji bersama beliau, artinya tawaf bersama beliau. Alhamdulillah, Syekh Ahmad Najmi dan juga Syekh Zaid Madakhali, Ustaz haji sama beliau di tahun kedua di kuliah di Jami'ah Islamiyah, dan tahun keempat terakhir sama dengan beliau, alhamdulillah. Dan jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh Abdullah ini Ibnu Muhammad Ibnu Husain An-Najmi ini adalah murid beliau juga.
Dan kalau kalian baca biografi Syekhuna Syekh Muhammad atau biografi daripada Syekh Ahmad Najmi, itu akan nampak oleh antum sekalian bagaimana cinta dan sayangnya dan penghormatan beliau itu Syekh Ahmad Najmi kepada Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Beliau ini dikenal dengan Musnid ya Al-Jizan. Musnid Saudi bagian selatan. Musnid artinya orang yang punya sanad yang sangat ali tinggi masalah sanad hadis. Paham itu? Kalau Syekh Muhammad pulang kampung, pulang ke Jizan, ya, kemudian Syekh Ahmad Najmi sedang bermajelis, dalam majelis beliau, majelis masjid beliau, seperti inilah. Kemudian nampak Syekh Muhammad masuk, padahal Syekh Muhammad masuk itu udah nyelinap gitu. Nampak Syekh Muhammad panggil dia, suruh gantikan dia duduk bawah. Dia duduk bawah. Pelajaran pada masa itu diputuskan oleh langsung ganti muridnya. Itu saking hormatnya beliau dengan Syekh Muhammad. Kita baca yang pertama, lihat. Sekarang kita masuk al-mas'alatul ula. Mas'alatul ula adalah hukmu siyami yaumi syak. Wa huwa yaumu 30 min Sya'ban. Idza hala duna ru'yati ghaimun au qatarun. Masalah yang pertama daripada permasalahan yang 70 ini adalah hukum berpuasa di hari yang diragukan. Hari yang diragukan. Hukum berpuasa di hari yang diragukan, dan hari yang diragukan tersebut adalah tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Apabila dengan syarat apabila pada masa itu terhalang melihat ru'yatul hilal, terhalang dengan ada ghaib, ada awan, qatar itu bisa dikatakan kabut, mat. Ya li, kabut. Qatarun. Apa arti qatar? Hujan. Terhalang oleh hujan, terhalang oleh awan. Artinya ketika lihat hilal itu nggak nampak hilal itu dengan dihalangi hujan atau dihalangi oleh awan. Paham itu? Qala Syekhuna Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimallahu taala la yajuzu siyamu yaumi syak bi niyatil istiqbali Ramadan. Wa hal yuhmalu 'ala al-karahati aw 'ala at-tahrim? Hadza mahallu nadhin wa khilafin baina ahli al-'ilm. Wal qawlu bi annahu muharramun hadza huwa al-aqrabu lis-shawab. Kata beliau, yang baik. Berkata Syekh Ahmad An-Najmi. Syekh Ahmad An-Najmi mengatakan, kata beliau, tidak dibolehkan berpuasa pada hari yang diragukan. Ragu kita hari tersebut. Dan hari yang diragukan itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Ihtimal mungkin Ramadan, mungkin enggak. Ragu. Diharamkan berpuasa, tidak boleh berpuasa pada hari tersebut dengan niat adalah mempersiapkan untuk menyambut Ramadan. Mungkin dengan sini adalah kehati-hatian. Kehati-hatian. Dan sekarang kata beliau, wa hal yuhmalu 'alal karahah. Apakah dipahami penjelasan ini bahwasanya dilarang tersebut tidak dibolehkan itu adalah 'alal karahah, dibenci? Paham itu? Atau diharamkan? Kata karahah itu rahmatullah para ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin itu lebih cenderung kepada yang haram. Baik Imam 4 itu mengatakan adalah maknanya haram. Tapi ulama mutakhirin mengatakan karahah. Ya. Nah, apakah itu dibenci atau haram? Benci atau haram? Dan di sinilah posisi ya
pandangan dan pendapat serta khilaf di kalangan para ulama. Sementara kata beliau, ya, perkataan dan pendapat yang mengatakan bahwasanya berpuasa di hari syak yang paling rajih adalah haram. Yang paling rajih adalah haram. Kemudian kata beliau yang dekat kepada kebenaran. Qultu, Syekh Abdullah mengatakan minal adillati dallati ala tahrim hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil yang menunjukkan kepada kita tentang haramnya berpuasa di hari syak itu adalah, lihat, di antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang diharamkannya berpuasa di hari syak adalah pertama, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin aw yauma la yaumain, ya, illa rajulan yasumu saumahu falyasum, rawahu Muslimun. Rasulullah SAW mengatakan, la taqaddamu, jangan sekali-kali kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Yang didahului Ramadan itu dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Artinya dia berpuasa 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan. Dan baik 2 hari juga tidak boleh. 2 hari juga tidak boleh. Kecuali seseorang yang sudah merupakan adat dia berpuasa, apakah Senin Kamis puasa hari misalnya. Dan kebetulan pada tanggal 30 Sya'ban itu hari Senin misalnya, atau Kamis, boleh puasa Ustaz, tidak masalah. Paham itu? Rahmatullah. Jadi tidak boleh Ramadan didahului dengan 1 hari atau 2 hari. Dan yang kedua, hadits Silah Ibnu Zufar an Ammar, kata beliau, man shamal yauma alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar ibn Yasir, barang siapa yang berpuasa suatu hari yang diragukan hari itu padanya, ragu hari itu, ya, yaumul syak, maka orang seperti ini sungguh telah durhaka kepada Abul Qasim, durhaka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca rahmatullah. Tanya sedikit barusan tar. Kemudian wal haditsu allaqal Bukhari, hadis ini muallaq di dalam Sahih Bukhari dan dimausulkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Imam Majah dan Imam Nasa'i dan dihasankan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in hala bainakum bainahu sahabun fa akmilul iddata 30 wa la tastaqbilu syahra istiqbalan, rawahu Ahmad wan Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Sumu li ru'yati, berpuasa kalian dengan melihat hilal. Kemudian wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kalian dengan melihat ru'yahnya, artinya masuk Idul Fitri. Ya. Kalau seandainya terhalang di antara kalian dan di antara ru'yah tersebut sahabun, ada yang menghalangi, sahabun itu adalah awan, di sini baik. Fa'akmilul iddah, sempurnakanlah jumlah bilangan daripada Sya'ban tersebut menjadi 30 hari. La tastaqbilu syahra istiqbalan, jangan sekali-kali kalian, ya, menyambut bulan tersebut dengan penyambutan arti kata mendahuluinya. Itu maknanya mendahuluinya tadi adalah dengan arti kata puasa 1 hari sebelumnya atau 2 hari. Kemudian kata beliau selanjutnya, ya, wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min hilali Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi, yasumu li ru'yati Ramadan
fa in ghumma alaihi adda 30 yawman thumma shoma. Rawahu Ahmad wa Daruqutni wa qala isnaduhu hasan. Wa la syakka anna fi hadhil ahadits dilalatun aw dalalatun alal man'i min shaumi yaumi syak, bal inna Ammara radhiyallahu anhu ya dzakara anna man shamahu kana 'asiyan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad nahaa an taqaddumi ramadhan bi shaumi yaumin aw yaumain wa an istiqbali ramadhan bi siyami illa liman kana lahu 'adatun bi siyam ka shaumi litsnin wal khamis, dan seterusnya. Terlanjutkan. Kata beliau kepada kita, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min hilal. Yatahaffadhu itu bisa dikatakan yataraqqabu, mengawas, memantau, taraqqab itu. Yataraqqabu atau yatarassadu, memantau atau mengawas. Beliau betul-betul memantau hilal bulan Sya'ban. Hilal bulan Sya'ban yang tidak beliau pantau melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Arti bulan Sya'ban itu hilalnya betul-betul beliau pantau di akhir hari ya. Sekarang di kalender nggak salah Ustaz, Sya'ban itu 29 dia. Ya. 29 kalender. Ya, 29. Sekarang tanggal 25, malam 26. Ya, Sya'ban. Hari Senin 29, tanggal 12 April. 13 tanggal 1 Ramadan. Muhammadiyah sudah menetapkan 13 kan? Ya. Ya, Muhammadiyah sudah menetapkan ya Ramadan itu 13 April. Yang jelas kita ketahui di sini adalah 29. Apa jemaah? Nah, bulan di sisi Allah dan Rasulnya imma 29, imma 30. Ya, imma 29, imma 30, enggak ada 28. Itu di sisi Nasrani. 31 enggak ada, kecuali di sisi orang Nasrani. Bulan Hijriyah, Qamariyah. Ya, itu adalah 29, 30. Nah, Nabi SAW di bulan Sya'ban tanggal 29 itu selalu dipantau. Pantau oleh dia. Ya, bulan tersebut apakah sudah masuk Ramadan besok atau tidak. Itu bersangatan beliau pantau melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Itu kita lihat di sini. Maka kemudian kata beliau, yasumu li ru'yati Ramadan. Beliau berpuasa dengan melihat hilal bulan Ramadan. Kemudian fa in ghumma alaihi, kalau seandainya terhalang melihat hilal tersebut, imma terhalang oleh awan, gitu, wa imma terhalang oleh hujan, wa imma terhalang oleh asap, wa imma terhalang oleh angin. Bermacam sekarang rahmatullah ya yang menghalangi melihat hilal tersebut. Tapi kalau safi, bersih, nampak hilal ya pada tanggal 29 tersebut, berarti malam itu adalah malam 1 Ramadan. Kalau terhalang, tidak nampak, malam itu adalah malam 30 Ramadan. Disempurnakan 30 Sya'ban, disempurnakan Sya'ban menjadi 30. Maka beliau mengatakan fa in hala bainakum bainahu sahab fa akmilul iddata 30. Kalau terhalang beliau daripada melihat hilal Ramadan tersebut atau Sya'ban tersebut, dihalangi oleh ya sahabun, awan, maka beliau menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban tersebut 30 hari. Ya di mana itu? Yasumul itu Ramadan fa in huma alai adda 30 yawman. Kalau seandainya terhalang beliau melihatnya, beliau genapkan jumlah bulan Sya'ban itu 30 hari dan besoknya puasa langsung. Besoknya sudah pasti itu Ramadan. La syak itu, enggak ada bulan 31. Rawahu Ahmad dan seterusnya. Kita lihat di bawahnya. Kata beliau,
la wala syakka, tidak diragukan lagi bahwasanya hadis-hadis ini merupakan dalil-dalil yang sangat jelas menunjukkan kepada kita tentang terlarangnya kita berpuasa di hari Syak. Bahkan Ammar bin Yasir menyebutkan bahwasanya barang siapa yang berpuasa di hari Syak tersebut berarti dia telah mendurhakai Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya untuk mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari anistiqbali Ramadan, yaitu dengan menyambut Ramadan dengan berpuasa, kecuali bagi orang yang memiliki adat kebiasaan berpuasa seperti puasa Senin Kamis, ya, wal asal puasa Senin Kamis dibolehkan seperti Ustaz jelas tadi. Misalnya tanggal 30 Sya'ban itu adalah ya hari Senin, paham itu? Dia puasa dia. Apa jemaah? Atau misalnya tanggal 29 Sya'ban hari Senin, Selasanya besok Ramadan, dia berpuasa hari Senin, tidak salah itu. Paham itu? Kamis dan sebagainya. Hukum asal di dalam larangan ini adalah haram, kecuali ada dalil yang memalingkan dalil yang haram itu kepada yang lain, mubah misalnya, ya, atau karahah. Dan tidak ada yang memalingkan di sini, dan pendapat dengan mengharamkan berpuasa pada hari Syak itu adalah mazhab yang dianut, dipegang dan dipakai, diamalkan. Pendapat ini oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ini juga satu riwayat daripada Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama. Allah bisawab. Dan lain.